Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Amanullah, NIM D100220071. Kimia dalam teknik sipil. Reaksi dalam konstruksi. Yang pertama, polimerisasi Sealers beton. Sealers, salah satu contoh jenis sealers kimia yang digunakan pada permukaan beton adalah sealers akrilik. Sealers akrilik terdiri dari campuran senyawa kimia seperti polimer akrilik, pigmen, dan pelarut. Reaksi kimia yang terjadi saat menggunakan sealers akrilik pada permukaan beton adalah reaksi polimerisasi, di mana senyawa kimia yang terdapat dalam sealers bereaksi dengan permukaan beton dan membentuk lapisan yang menyelimuti permukaan. Monomer akrilik plus initiatir menjadi polimer akrilik. Metil metacrylate MMA plus azobis isobutyronitryle AIBN menjadi polimetil metacrylate PMMA. C5H8O2 plus C8H12 N4 menjadi C5O2H8N. Salah satu contoh jenis sealers kimia yang dapat digunakan pada permukaan beton adalah sealers akrilik. Sealers akrilik terdiri dari campuran senyawa kimia seperti polimer akrilik, pigmen, dan pelarut. Reaksi kimia yang terjadi saat menggunakan sealers akrilik pada permukaan beton adalah reaksi polimerisasi, di mana senyawa kimia yang terdapat dalam sealers bereaksi dengan permukaan beton dan membentuk lapisan yang menyelimuti permukaan. Dalam proses ini, monomer MMA akan bereaksi dengan inisiator AIBN untuk menghasilkan polimer PMMA serta membebaskan energi panas. Reaksi ini akan membentuk lapisan pelindung yang menyelimuti permukaan beton dan mengurangi masuknya air, debu, dan kotoran. Contoh pigmen yang digunakan dalam sealers akrilik adalah pigmen titanium dioksida TiO2 atau pigmen warna lainnya. Pigmen TiO2 digunakan untuk memberikan perlindungan UV pada permukaan beton. Pigmen warna lainnya digunakan untuk memberikan warna pada permukaan beton. Contoh pelarut yang digunakan dalam sealers akrilik adalah ether butilik, ether etilik, atau pelarut organik lainnya. Pelarut ini digunakan untuk menyelaraskan konsistensi sealers dan meningkatkan penyerapan pada permukaan beton. Pelarut tersebut digunakan dalam jumlah yang cukup dan harus dilakukan sebelum digunakan. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Suhu reaksi yang tepat sangat penting untuk memastikan reaksi berjalan dengan cepat dan menghasilkan polimer yang konsisten. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi monomer dan inisiator harus diatur dengan tepat agar reaksi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada pH. pH yang tepat sangat penting untuk memastikan reaksi berjalan dengan baik dan menghasilkan polimer yang berkualitas tinggi. Yang keempat ada waktu. Waktu reaksi harus diatur dengan tepat untuk memastikan reaksi berjalan dengan baik dan menghasilkan polimer yang konsisten. Yang kelima ada pigmen dan pelarut. Jumlah pigmen dan pelarut yang digunakan harus diatur dengan tepat agar reaksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan polimer yang berkualitas tinggi. Yang keenam, tekanan. Tekanan dalam reaksi harus diatur dengan tepat agar reaksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan polimer yang berkualitas tinggi. 7. Agitasi. Agitasi yang cukup penting untuk memastikan reaksi berjalan dengan baik dan menghasilkan polimer yang konsisten. 8. Kelembapan. Kelembapan udara yang tepat sangat penting untuk memastikan reaksi berjalan dengan baik dan menghasilkan polimer yang konsisten. Kelembapan udara yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat reaksi atau menyebabkan polimer yang tidak konsisten. Yang kedua, klasifikasi kalsium. Klasifikasi CaHCO3 2 ditambah H2O ditambah CO2 menjadi CaCO3 plus H2CO3. Proses klasifikasi adalah proses di mana bakteri mengubah senyawa kalsium yang tersedia dalam lingkungan mereka menjadi senyawa kalsium karbonat CaCO3 melalui reaksi kimia yang terkatalis. Sporosarcina adalah
genus dari bakteri yang dikenal sebagai bakteri kalsifikasi. Dalam klasifikasi ilmiah, Sporosarcina termasuk dalam famili Micrococcaceae, ordo Bacillales, dan kelas Bacilli. Nama ilmiah yang digunakan untuk jenis bakteri ini adalah Sporosarcina pasteuri. Itu adalah salah satu jenis dari genus Sporosarcina yang dikenal sebagai bakteri klasifikasi. Sporosarcina pasteuri adalah bakteri yang ditemukan dalam air dan tanah yang mengandung kalsium dan dikenal mampu untuk memproduksi kalsium karbonat dalam jumlah besar. Bakteri ini dikenal dapat digunakan dalam aplikasi konstruksi untuk meningkatkan kekuatan material beton. Secara singkat, bakteri Sporosarcina pasteuri dapat mengubah kalsium bikarbonat CaHCO32 menjadi kalsium karbonat CaCO3 melalui proses klasifikasi. Proses ini menghasilkan kristal kalsium karbonat yang menyebar di sekitar sel bakteri yang menyebabkan beton menjadi lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan. Cara pengaplikasian bakteri Sporosarcina pasteuri dalam beton dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satu metode yang sering digunakan adalah dengan mencampurkan bakteri tersebut ke dalam campuran adonan beton sebelum beton dituangkan. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, konsentrasi kalsium. Konsentrasi kalsium dalam lingkungan yang tersedia akan mempengaruhi kemampuan bakteri dalam mengkatalis reaksi klasifikasi. Semakin tinggi konsentrasi kalsium, semakin baik bakteri dapat mengkatalisis reaksi klasifikasi. Yang kedua, pH. pH lingkungan yang tepat sangat penting untuk proses klasifikasi. Bakteri Sporosarcina pasteuri dapat tumbuh dan berkembang baik dalam lingkungan dengan pH yang netral atau sedikit asam. Yang ketiga, suhu. Suhu lingkungan yang tepat sangat penting untuk proses klasifikasi. Bakteri Sporosarcina pasteuri dapat tumbuh dan berkembang baik dalam suhu lingkungan yang hangat, di antara 20–40 derajat Celcius. Yang keempat, nutrisi. Nutrisi yang tersedia dalam lingkungan juga penting untuk proses klasifikasi. Bakteri Sporosarcina pasteuri memerlukan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan karbon untuk tumbuh dan berkembang. Yang kelima, kelembapan. Kelembapan lingkungan yang tepat sangat penting untuk proses klasifikasi. Bakteri Sporosarcina pasteuri dapat tumbuh dan berkembang baik dalam lingkungan yang lembab. Yang keenam, konsentrasi bakteri. Konsentrasi bakteri yang tepat sangat penting untuk proses klasifikasi. Semakin tinggi konsentrasi bakteri, semakin baik bakteri dapat mengkatalis reaksi klasifikasi. Yang ketiga, ada pelapisan pada baja bronjong. Reaksi kimia yang terjadi pada proses pelapisan baja galvanis adalah reaksi elektrolisis, yaitu suatu reaksi kimia yang terjadi ketika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit. Anode Fe jadi Fe2+ plus 2E-. Katode Zn2 positif plus 2E negatif menjadi Zn. Di sini, Fe adalah baja yang akan dilapisi, dan Zn adalah lapisan pelindung yang terbentuk. Pada anode kutub negatif, baja teroksidasi menjadi ion ferrum Fe2 positif, yang dilepaskan ke dalam larutan. Pada katode kutub positif, ion zincum Zn2 positif menerima elektron dan menjadi logam zincum yang murni. Reaksi ini terus berlangsung selama arus listrik dialirkan, sehingga lapisan zincum terus-menerus terbentuk di permukaan baja. Faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat proses pelapisan baja galvanis terjadi. Namun, suhu yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan kecepatan proses pelapisan baja galvanis, karena air merupakan elektrolit yang dapat membantu reaksi terjadi. Yang ketiga, konsentrasi larutan elektrolit. Semakin tinggi konsentrasi larutan elektrolit, semakin cepat proses pelapisan baja galvanis terjadi. Namun, terlalu banyak larutan elektrolit juga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan. Yang keempat, ada pH larutan. Proses pelapisan baja galvanis terjadi lebih cepat pada pH yang netral atau sedikit alkalis. Jika pH larutan terlalu asam atau terlalu alkalis, proses pelapisan baja galvanis dapat terhambat. Yang kelima, konsentrasi ion zincum. Semakin tinggi konsentrasi ion zincum, semakin cepat proses pelapisan baja galvanis terjadi. Namun, terlalu banyak ion zincum juga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan. Yang keenam, arus listrik. Arus listrik yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada bahan, sedangkan arus listrik yang terlalu rendah dapat menyebabkan proses pelapisan baja galvanis terhambat.
Arus listrik yang tepat harus digunakan agar proses pelapisan baja galvanis dapat berlangsung dengan optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.